Hujan deras dan angin kencang, ayah anak tewas tertimpa pohon. Gedung Jember Nusantara, Pusat UMKM. Halo Sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Bersama saya, Sofia Nuraini. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Baik pemirsa, memasuki berita pertama. Hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur memakan korban. 2 orang terdiri dari ayah dan anak tewas tertimpa rerimbunan pohon bambu saat akan menyelamatkan hewan ternak kambing peliharaannya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama. 13 Oktober, Senin sore, hujan deras disertai angin kencang menerpa wilayah Jalan Jawa 7, Kabupaten Jember. Cuaca ekstrim ini mengakibatkan serimbun pohon bambu tumbang dan menimpa sebuah kandang kambing. Naas, 2 orang yang berada di dekat kandang tersebut, seorang ayah bernama Umar dan anaknya Saiful, tertimpa reruntuhan pohon bambu. Proses evakuasi dilakukan secara bersama-sama oleh tim Damkar, BPBD, dan pihak kepolisian yang turut dipimpin langsung oleh Wakapolres Jember. Lebat di wilayah Patrang, Baratan, dan sekarang merambat ke wilayah kampus mulai dari kurang lebih jam 12 siang. Disertai angin kencang, ini ada beberapa pohon tumbang seperti di Jalan Penjahitan, terus di depan kantor Perhutani, di Jalan Bernardilen sampai sana di Gajah Mada, Jalan Es Parman, Gang 8, di SMK 3, Perumahan Gunung Batu, terus terdampak juga di Jalan Bangka, terus halaman Armet, Jembatan Man 1, sampai dengan ini pohon tumbang di Jalan Jawa 7. Nah, di sini ada yang diperkirakan ada korban jiwa, ya 2 orang, bapak sama anak. Sekarang dalam rangka proses evakuasi bersama tim Damkar, kami bekerjasama dibantu oleh warga setempat. Proses evakuasi berjalan cukup lama dan dramatis. Petugas gabungan dari BPBD Jember, kepolisian, dan warga sekitar harus memotong batang bambu satu persatu untuk mengeluarkan kedua korban. Posisi korban yang berbeda tempat serta kondisi bambu yang saling menjalar menyulitkan proses evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, kedua jenazah langsung dibawa menaiki ambulan. Suasana haru mewarnai evakuasi saat keluarga dan warga sekitar menyaksikan proses penyelamatan korban. Pihak BPBD Jember menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan deras dan angin kencang yang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Anomali cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang di kawasan Kota Jember menimbulkan kerusakan di beberapa titik akibat pohon tumbang. Selain di lokasi lembaga pendidikan, pohon tumbang juga menimpa pemukiman penduduk. Hujan deras yang disertai angin kencang pada Senin sore 13 Oktober 2025 tumbangkan pohon besar di depan sekolah SMKN 3 Jember. Gerbang sekolah dan 3 buah kendaraan motor milik siswa tertimpa pohon. Rohman Hakiki, salah satu guru di SMKN 3 Jember, mengatakan bahwa akibat dari peristiwa ini, 2 buah sepeda mengalami rusak parah dan 1 rusak ringan. Peristiwa ini merupakan kali terjadi di SMKN 3 Jember. Beruntung peristiwa ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, dikarenakan peristiwa terjadi waktu jam belajar telah usai. Kalau peristiwa kurang tahu jelas waktu jam pohon itu menimpa apa saja, Pak? Gerbang sekolah, terus sepeda parkir anak. Ada berapa unit motor, Pak? 3 unit motor. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya rusak parah.
semuanya? Yang satu vario luka ringan. Oh, yang 2 parah ya? Yang dua parah. Pak, peristiwa ini di sini sering terjadi atau bagaimana ini, Pak? Baru hari ini. Sempat mengganggu KBM adik-adik, Pak? Enggak, soalnya sudah jam pulang sekolah. Sudah pulang. Ini pohon apa, Pak, yang tumbang? Kurang tahu. Soalnya sudah kering. Ini pohon di luar sekolah Di luar sekolah. Berapa unit motor, Pak, yang Tiga motor. kondisinya parah? Gimana? Kondisinya parah ya? Kondisinya parah. Gimana ini, Pak, proses belajar mengajarnya? Proses belajar mengajar tetap dilaksanakan. Kebetulan tidak mengganggu proses belajar mengajar karena robohnya proses belajar mengajar sudah. Selepas peristiwa ini, para siswa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, dikarenakan pohon tumbang di luar kawasan sekolah. Tim Liputan melaporkan. Melalui Dinas Koperasi, pemerintah Kabupaten Jember menjadikan Gedung Jember Nusantara sebagai pusat penjualan aneka produk UMKM khas Jember. Selain mempermudah pemasaran produk, keberadaan pusat UMKM juga untuk mendorong pelaku usaha naik kelas. Gedung Jember Nusantara di sekitar alun-alun pusat kota Jember kini tak lagi sepi. Setelah pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi menjadikan tempat ini sebagai pusat penjualan produk UMKM khas Jember. Beraneka produk UMKM tersedia di sini, di antaranya produk kerajinan tangan seperti tas, gantungan kunci, batik, dan produk makanan dan minuman tradisional. Bagi pelaku UMKM, keberadaan Gedung Jember Nusantara sebagai pusat UMKM sangat dirasakan dampaknya. Karena mempermudah memasarkan produk baik secara online maupun offline. Tidak hanya menjual produk semata, di pusat Gedung Jember Nusantara ini, para pelaku UMKM bisa membangun jaringan agar produk mereka semakin dikenal luas dan diterima masyarakat. Kalau yang di sini sendiri ya, di Gedung Nusantara ini mulai tanggal 6 Januari. Ya, tahun sekarang. Kalau ibunya di sini dari kapan? Sama, saya dari 6 Januari sudah di sini. Dari awal. Ya. Kalau misalkan yang kebentuk ini siapa ya, Bu? Yang apa? Bentuk Jember Nusantara. Yang bentuk Jember Nusantara ini terbentuk dari beberapa komunitas dan ada kepengurusannya. Ada kepengurusannya. Tahunnya tahun berapa? Kalau tahun ini berapa? Iya, belum setahun. Di lantai 1 Gedung Jember Nusantara terdapat 20 komunitas UMKM yang menempati stand penjualan. Para pelaku usaha mendapat pembinaan mulai dari legalitas produk, peningkatan sumber daya manusia, hingga penyusunan standar operasional produksi. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan produk unggulan dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember, sehingga seluruh produk lokal dapat berpusat di Gedung Jember Nusantara. Kedepannya, keberadaan pelaku UMKM di Gedung Jember Nusantara ini bisa menjadi etalase produk unggulan khas Jember. Gedung Nusantara ini sampai saat ini jadi pilot project Mall UKM Jember. Artinya kita berharap semua produk-produk paling tidak lah yang ada di Jember ada di Jember Nusantara. Yang kedua, kita punya target. Setiap kecamatan produk unggulan dari desa, kelurahan, kecamatan ke Jember itu ada di Jember Nusantara ini. Itu Mbak juga. Terus kalau misalkan komunitas, tadi sempat tanya juga ya, ada beberapa komunitas, itu ada apa aja dan ada berapa ya? Komunitas di Jember itu sangat banyak. Cuma yang ada di sini, di stand lantai 1 food court ini ada 20 komunitas. Nah, kalau di lantai 2 makanan minuman kemasan dari beberapa komunitas yang ada di Jember, komunitas UMKM tentunya.
Teriknya sinar matahari saat menjelang siang membuat suasana di alun-alun kota Jember menjadi gersang. Banyaknya fasilitas tempat duduk yang panas tak lagi diminati para pengunjung. Akibatnya banyak pengunjung memilih duduk di sembarang tempat, seperti di bawah pohon hingga trotoar yang rindang. Beginilah kondisi alun-alun kota Jember saat menjelang siang hari. Terdapat banyak fasilitas tempat duduk yang tidak digunakan para pengunjung karena panas, terpapar oleh teriknya sinar matahari. Selain itu, panasnya permukaan tempat duduk membuat masyarakat enggan mendekat. Sebagian besar pengunjung justru memilih tempat yang lebih teduh, seperti di bawah pohon, trotoar, hingga area perumputan yang masih sejuk. Meski alun-alun Jember menjadi destinasi favorit warga, namun cuaca panas kerap membuat pengunjung kesulitan menikmati suasana. Salah satu pengunjung mengutarakan tentang kurangnya fasilitas pendukung seperti kanopi atau area teduh agar pengunjung tetap nyaman beraktivitas di tengah cuaca yang terik. Untuk kami sendiri kebetulan kan kami habis latihan basket, jadi kami pilih tempat yang dekat dan kebetulan di sini tuh juga rindang, jadi ngelindungin kami dari panasnya matahari. Kebetulan kan ini sekitar jam 12 siang masih panas-panasnya tuh mas. Kalau kita ke sana selain jauh itu di sana juga panasnya nggak bisa kita tahan, soalnya di sana nggak ada buat kayak ngeduhin kita gitu. Mungkin harapan kalau menurut saya harapannya tuh pemerintah bisa melakukan reboisasi di sekitar sini kayak penanaman gitu biar juga nantinya nggak gersang kayak gini. Terus adanya mungkin bisa ditambahin kayak adanya payung besar gitu di sekitar sini biar kita juga bisa neduh. Dan Harapan masyarakat kepada pemerintah adanya pembangunan seperti kanopi agar tempat duduk tidak lagi panas, lebih menambah pepohonan yang tidak berbahaya bagi pengunjung. Dari Jember, Tim Liputan melaporkan. Dari sketsa jadi cuan, informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada, kamu mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng, yuk. Baik pemirsa, masih bersama kami di News 58. Berawal dari pameran UMKM, seorang mahasiswa Universitas Jember, Jawa Timur berhasil menyulap hobi menggambarnya menjadi peluang usaha kreatif. Melalui jasa sketsa foto dengan harga terjangkau, Ibrahim mulai kebanjiran pesanan. Bermodalkan pensil dan kertas, Ibra, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Jember, menjalankan usaha sketsa foto dengan nama Foto Sketch.
Usaha ini ia perkenalkan pertama kali saat pameran UMKM di kampus. Tak disangka, karya-karya seninya mendapat respon positif dari sesama mahasiswa. Bahkan, tak hanya di kalangan mahasiswa, pesanan pun datang dari berbagai kalangan setelah ia mengunggah karyanya di media sosial. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp15.000 saja. Pemesan sudah bisa memiliki gambar sketsa dengan sentuhan karya seni yang tidak biasa. Dalam sehari, Ibra mampu menyelesaikan 5 hingga 7 karya, tergantung pada tingkat kerumitannya. Usaha ini tak hanya memberikan penghasilan tambahan bagi Ibra, tapi juga jadi contoh bahwa kreativitas bisa dikembangkan di lingkungan kampus. Dengan tekad dan konsistensi, ia berharap usahanya terus berkembang dan kelak dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Jadi awal mulanya terbentuk Photoscape ini kemarin itu sekitar awal Oktober, UKM ku tuh ngadain pameran dan aku jadi divisi acara. Jadinya kepikiran nih buka Photoscape karena menurutku di Jember itu jarang yang buka Photoscape ini. Dari situ tuh aku tertarik buka di kantin. Sejauh ini mungkin lumayan juga peminatnya. Saya tuh pengen pre-order juga sih. Tapi untuk jadwalnya sendiri aku nggak nentuin buka offline gitu karena nyesuaiin juga sama jadwal kuliahku gitu. Dari IJTI Jember, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Jika Anda mengunjungi Taman Botani Sukorambi, jangan lewatkan pengalaman berinteraksi dengan kelinci haikal di rumah kelinci. Memiliki bulu lembut dan mata besar, kelinci haikal pasti membuat Anda jatuh cinta. Halo Sobat Petualang, kali ini saya sedang berada di Taman Botani Sukorambi, Jember. Nah, sekarang kita mau mengenal lebih dekat dengan kelinci haikal. Kelinci asal Prancis yang terkenal lucu, berbulu lembut, dan mudah diajak berinteraksi. Mau tahu keseruannya? Yuk lihat lebih dekat. Selamat datang di Taman Botani Sukorambi, rumah bagi kelinci haikal yang lucu dan menggemaskan. Dengan bulu yang lembut dan mata yang besar, kelinci haikal pasti akan membuat Anda jatuh cinta. Kelinci haikal adalah salah satu jenis kelinci yang paling populer di kalangan pecinta hewan karena sifatnya yang ramah dan penampilannya yang unik. Taman Botani Sukorambi, Anda dapat berinteraksi dengan kelinci haikal dan mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan dan kebiasaan mereka. Kelinci haikal dikenal sebagai hewan yang sosial dan suka bermain, sehingga Anda dapat melihat mereka bermain dan berinteraksi dengan pengunjung. Nah, ini dia Sobat kelinci haikal. Kelinci yang berasal dari Prancis, memiliki bulu yang lembut, jinak, dan mudah berinteraksi. Yang lagi aku pegang ini di umur 3 bulan ya. Lucu kan? Nih. Halo. Dengan perawatan yang baik dan lingkungan yang sejuk, kelinci haikal di Taman Botani Sukorambi tumbuh dengan sehat dan bahagia. Anda dapat melihat mereka makan, minum, dan beristirahat di kandang yang nyaman. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari tentang proses perawatan dan pemeliharaan kelinci haikal. Haikal kurang lebih ada 95 ekor. Ada 95 ekor. Sejak kapan Pak kelinci haikal mulai dipelihara di Taman Botani di sini? Kalau di sini kurang lebih tahun 2006. 2006. Apa yang membuat kelinci haikal ini berbeda dengan jenis kelinci yang lainnya Pak? Kalau haikal ini perkembangannya cepat. Nah, untuk pertumbuhannya juga tinggi. Makanya dikembangkan di Indonesia.
masuk ke Indonesia itu tahun 2012 di Baliknat itu dikembali. Cara perawatan untuk sehari-harinya Pak? Ya, kita bersihkan kandangnya dalam, di luar. Kalau ada yang sakit kita rawat, obat-obatan ya ada. Makanan utama kelinci hitam ini apa Pak? Makanan utama kelinci itu rumput sebetulnya Pak, cuman ada istilahnya pakan pengganti yaitu sentra. Cuman dari dulu permasalahannya Haikal ini kalau kita beli sentra itu untuk penjualan itu enggak, jadi memang harus sentra itu kita harus buat sendiri. Ada tantangan tersendiri Pak dalam merawat kelinci Haikal ini? Tantangannya ya kalau lagi sakit, kita kayak apa ya, ngerawat anak sendiri. Selain kelinci Haikal ada jenis kelinci apa lagi Pak di sini? Di sini ada jenis FG itu Flemish Giant, NZ itu New Zealand, ada NZW, NZ Red, ada juga NZ Blue, ada juga sini Satin, HL, Holland Look, Dutch, ada ND, Netherland Dwarf, ada juga jenis yang populer di Jember ini ya Rex Carpet. Ya. Apa harapan Bapak untuk kelinci Haikal di Taman Botani ini Pak kedepannya? Harapannya sih bisa berkembang, bisa memenuhi konsumen, permintaan konsumen yang begitu banyaknya. Itu aja sih harapannya. Selain dibudidaya, apakah dijual belikan Pak? Di sini jual beli juga, jual belinya itu bisa kita jual bibit, hias, sama pedaging. Taman Botani Sukorombi juga menawarkan berbagai fasilitas dan aktivitas yang dapat Anda nikmati bersama keluarga dan teman-teman. Dengan pengalaman yang tak terlupakan dan pengetahuan yang baru, Anda pasti akan ingin kembali lagi ke Taman Botani Sukorombi. Taman Botani Sukorombi Jember buka hari Senin sampai Kamis dan Sabtu sampai Minggu pada jam 7 pagi hingga jam setengah 5 sore. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Taman Botani Sukorombi dan jelajahi keindahan dan keunikan kelinci Haikal. Dengan pengalaman yang tak terlupakan dan pengetahuan yang baru, Anda pasti akan ingin kembali lagi ke Taman Botani Sukorombi. Nah, itu tadi sobat keseruan saya bermain dengan kelinci Haikal. Ternyata kelinci Haikal nggak cuma lucu ya, tapi juga jinak dan mudah dirawat. Bagi Anda yang penasaran dengan kelinci Haikal atau satwa lainnya, silahkan datang langsung ke Taman Botani Sukorombi Jember. Saya Karina pamit undur diri, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Harga bumbu masakan mengalami kenaikan. Untuk informasinya sesaat lagi tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi IPAS Nurul Jadid Python Robot Bureau, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita
membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Baik pemirsa, masih bersama kami di News 58. Harga sejumlah bumbu masakan dan sayuran di Pasar Tanjung, Jember mengalami kenaikan cukup signifikan pada Senin ini. Kenaikan ini mengakibatkan masyarakat merasa terbebani dan mengurangi jumlah pembelian. Harga bumbu masakan dan sayuran di Pasar Tanjung pada hari Senin 6 September mengalami kenaikan harga. Di antara bahan masakan yang mengalami kenaikan adalah bawang merah, bawang putih, dan cabai yang kini mencapai 50.000 per kilo. Sekarang kayaknya naik. Biasanya 35, sekarang 40. Tapi dari pembelinya itu masih ada yang beli bawang? Ya, ada. Untuk belinya itu banyak atau? Ada ya, setengah kilo, kadang seberapa. Kadang 1 ton. Tapi sekarang Bu, yang bahan pokok yang paling mahal itu apa? Sekarang yang paling mahal lombok besar. Lombok besar? Lombok merah besar. Berapa harganya? Sekarang 50. Masyarakat berharap pemerintah bisa menekan harga bahan masakan ke harga yang lebih terjangkau. Tim Liputan melaporkan. Pasar Tanjung, pasar induk terbesar di Jember, mengalami penurunan pembeli beberapa dekade terakhir. Adanya lapak liar dianggap sebagai penyebabnya. Para pedagang berharap ada jalan keluar dari pihak terkait. Beginilah suasana Pasar Tanjung Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember. Suasana pasar tanpa lengang, aktivitas jual beli terlihat lesu. Deretan lapak terlihat mulai berdebu. Bahkan, di beberapa sudut, banyak lapak yang sudah ditinggal terbengkalai. Pasar yang menjadi pasar induk terbesar di Kabupaten Jember ini mengalami penurunan pembeli beberapa dekade terakhir, tepatnya setelah adanya pasar sore atau lapak liar di sepanjang Jalan Samanhudi, Jalan Senopati, dan Jalan Diponegoro. Bu Zainab, salah satu pedagang sayur yang telah berjualan sejak tahun 2006, mengaku pendapatannya mulai menurun, utamanya semenjak adanya pasar sore. Namun, dia mengaku pasrah karena tak mungkin menghalangi orang lain mencari rezeki. Dampaknya ya yang di atas sepi. Dulu sudah ditertibkan. Dulu sudah ditertibkan mulai jam berapa ya? Mulai jam 2, jam 3. Tapi namanya pedagang banyak komplain jam 3 nggak habis. Nutupnya jam 6 pagi. Tapi kan gantian. Belah bawah itu gantian, enggak 24 jam. Jam 6 ini yang sekarang jualan, nanti jam 9, jam 8 pulang. Nanti diganti rolling, kayak rolling. Kan siapa itu 24 jam rasanya. Yang di bawah ini enggak menentu. Enggak sampai pagi, ada yang enggak sampai pagi. Sampai pokoknya habis pulang atau masih ada waktunya pulang. Enggak semuanya sampai pagi. Jadi apa efeknya Bu? Efeknya ya yang lain sepi. Sepi yang mungkin. Ada pengurangan pembeli, ada mengurangi omset juga. Apakah yang jualan yang di sini itu ada bayar retribusi dengan yang di bawah ini? Tidak bayar, cuma bayar berapa saya bayar cuma 2.500, yang 500 untuk sampah, yang 2.000 untuk pajak katanya. Makanya itu setiap hari bayarnya. Apakah dari pemerintah ada tindakan itu dari? Nggak berhasil dari dulu. Memang ada tindakan tapi nggak berhasil. Walaupun dulu malah lebih parah. Waktu demo itu, sebelum demo itu lebih parah. Malah pakai apa itu permanen
toko yang di belakang tuh nggak kelihatan. Sekarang sih ya agak mendingan, tapi ya ganggu sih, yang ganggu yang jualan di atas. Tapi apalagi yang salah ya yang punya, yang megang pasar kan dijual beli, di bawah itu jual beli. Itu berapa kalau dijual? 15 juta. Kalau mau sudah berhenti dijual 15 juta, 20 yang di bawah itu. Dijual belikan. Sudah berapa tahun kejadian ini? Aku sudah 2006 sudah ada. Udah lama. Sempat ada pergerakan dari dulu kan bukan pedagang sayur banyak, dulu pedagang baju. Yang di bawah. Kan ada demo dulu kan, di apa ini? Taunya sudah nggak bisa, demonya nggak berhasil, ibaratnya kalah sama pemerintah. Ya baju sama sandal-sandal pindah, tapi ya diganti sayur, kayak gitu, sayur gitu. Repot juga kedepannya, yang ketingginya yang atas kami. Kebanyakan sekarang kan banyak pedagang kecil, kayak pasar-pasar kecil itu, kayak sualan-sualan kecil 24 kan ada kan, orang Madura katanya sih ya, katanya orang Madura, nggak tahu juga saya. Itu kan ya kayak gini Mas, semakin lama kan semakin ada apa itu, banyak gojek itu loh, apa itu bukan kayak belijo laki-laki itu suruh apa itu, suruh belanja. Jadi pokoknya agak stabil lagi. Iya, enggak sulit, tapi stabil itu sulit. Juga pemerintah aja nggak bisa. Dia pun ngomong kayak apa, kepinginnya kayak gini nggak bisa kayaknya. Mau ditaruh di mana ya Nunda? Dibuang kemana kalau saya nggak bisa dilokalisasikan di sana, nggak mau. Di situ kan ada toko sepatu, itu dulu ada tanah kosong, nggak mau sama tempat itu, dikasih tempat di situ, nanti sini sama situ disambung, nggak mau. Sementara itu, Bu Sutina, salah satu pedagang daging yang sudah berdagang sejak kelas 4 SD, mengaku tidak begitu terdampak oleh adanya pasar sore. Sebab menurutnya, pasar sore atau lapak liar tersebut menjual sayur bukan daging. Nggak ketemu nak, soalnya kan saya nanti yang di blender dibuatkan. Nih, nanti tukar yang baru gini, nggak tentu pokoknya. Tapi ramai ya Bu dari tadi? Cukupan. Cukup itu cukup barangannya nah. Ramai cukup, sepi cukup. Sekarang cukupan. Sayur kan itu kan sembarang ini memang sayur ya teman ini. Mau ada pasar itu memang gini. Ada pasarnya, tapi nggak daging nggak gitu. Kalau dagingnya Daging, ya banyak, ngokot. Karena daging, sini daging belakang, ini daging, karena daging. Upaya penertiban sudah beberapa kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Pedagang berharap pemerintah segera mencarikan jalan keluar. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Sofia Nuraini pamit undur diri.